Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anda dari Prodi Manajemen Reguler 2C. Ingin mempresentasikan tugas UTS yaitu bisnis plan yang diampu oleh dosen Bapak Dadang Priyono, SE, MTA. Di sini saya akan membuat bisnis plan yang berupa makanan ringan yang berbahan dasar black garlic atau bawang hitam, yaitu cookies black garlic. Mari kita simak dalam buku bisnis plan yang sudah saya buat ini. Ini adalah logo dari bisnis saya yang nanti akan saya kembangkan, yaitu cookies black garlic. Jika ada yang minat, bisa hubungi sosial media saya yang tertera di sini. Ada WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kita buka slide yang pertama. Ada executive summary. Di sini executive summary ada 4 slide. Yang pertama dijelaskan di sini dalam executive summary bahwasanya kue kering itu biasanya disajikan di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau momen-momen tertentu. Sehingga bisnis ini biasa disebut bisnis musiman. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana sih biar bisnis ini dijalankan setiap hari. Kita buka slide yang kedua. Slide kedua ini dijelaskan bahwasanya saya akan membrandingkan kue kering ini menjadi makanan ringan yang bisa dikonsumsi setiap hari. Membrandingkannya dengan cara mengubah kemasan produksi tersebut. Kan biasanya kue kering kalau misalkan disajikan di hari Idul Fitri itu pakai toples ya, toples atau apa gitu. Nah, di sini saya akan membrandingkannya dengan kemasan plastik yang dijual seperti 2000-an. Masalah harga tenang. Cookies black garlic ini ramah lingkungan dan ramah di kantong juga pastinya. Pada slide yang ketiga, saya akan menjelaskan tujuan saya mengapa mengambil bisnis plan berupa cookies black garlic. Karena tujuannya yaitu untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang cookies black garlic atau pianasta ini. Sebab dari bahan rempah-rempah, black garlic atau bawang hitam bisa menjadi makanan ringan yang lezat dan enak dikonsumsi setiap hari. Dan di dalamnya juga banyak manfaatnya sekali loh teman-teman. Kalian tahu tidak manfaat black garlic itu sendiri apa? Mari kita simak di slide yang terakhir. Dalam executive summary yaitu manfaat black garlic. Di sini saya akan membacakannya. Manfaat black garlic itu sendiri yaitu untuk sumber antioksidan, mencegah kerusakan hati, mencegah penyakit kanker dan tumor, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, menjaga tekanan darah, menurunkan lemak dalam tubuh, mencegah penuaan dini, menjaga kesehatan jantung, memperbaiki sistem pencernaan, melegakan sakit sendi, menjaga fungsi otak, dan mengatasi asam urat. Itulah manfaat dari black garlic itu sendiri. Di slide yang selanjutnya yaitu ada company overview. Di sini saya akan menjelaskan company overview yaitu berupa visi dan misi saya dalam membangun bisnis cookies black garlic ini. Visinya yaitu menjadikan makanan musiman di hari raya Idul Fitri menjadi makanan ringan yang bisa dikonsumsi setiap hari, dan menginovasikan produk cookies tersebut dengan berbahan dasar black garlic yang banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Dan kita buka misinya ya. Misinya yaitu menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi, mengembangkan produk yang berbahan dasar rempah-rempah menjadi makanan ringan yang bernilai cita rasa tinggi, menjadikan produk musiman yang dijadikan produksi setiap hari, dan yang terakhir menjadikan produk yang bermanfaat bagi orang yang tidak menyukai rempah-rempah menjadi suka rempah-rempah. Itulah visi misi saya dalam mengembangkan bisnis cookies black garlic ini. Di slide yang selanjutnya ada company profile. Di sini menjelaskan nama produksi dan nama pemilik. Nama produksinya itu cookies black garlic itu sendiri. Nama pemiliknya saya Rizky Anda. Dan jika ada yang ingin order bisa ke alamat rumah saya yang ini ya. Selanjutnya ada manajemen tim. Di sini saya jelaskan siapa saja yang terlibat dalam memproduksi cookies black garlic ini. Intinya di dalamnya itu saya terlibat dalam keseluruhan pekerjaan yang sudah saya tentukan. Contohnya ini, pembuatan produk dan visi, manajemen branding, marketing secara offline atau online, atau manajemen accounting. Itu ada sayanya semua. Dan di sini dijelaskan
tentang produk and service. Produk and service ini saya menjelaskannya tentang produksi yang saya buat dan dijual itu dengan harga berapa. Saya menjual produksi ini dalam 3 kemasan atau 3 pieces dalam satu kemasan, dan minimal order itu 4 kemasan dalam satu box. Jadi nanti kita buatnya dalam satu kemasan itu ada 3 pieces, dan jika ada yang ingin order itu minimal ordernya dalam satu box yang berisi 4 kemasan. Di slide selanjutnya itu ada strategi and information. Jadi di sini saya akan menjelaskan strategi saya dalam menjual atau mempromosikan produk yang saya buat ini. Yang pertama ada bahan baku yang mudah didapatkan dan tentunya sangat menyehatkan tubuh. Nah di sini kan alhamdulillah di Cirebon itu ada yang memproduksi Black Garlic itu sendiri dan sangat menyehatkan tubuh, karena kalian sudah tahu kan manfaat Black Garlic itu seperti apa. Dan kedua itu lokasi awal yang kami gunakan yaitu masih di lingkungan rumah sendiri. Mari kita simak penjelasannya. Di sini juga ada analisis 4P. Yang pertama itu ada produk yang akan kami olah adalah makanan ringan yang berbahan dasar black garlic yang akan kami olah menjadi cookies yang sangat menyehatkan bagi tubuh, yang insya Allah menjadi cookies pertama di Indonesia yang berbahan dasar black garlic. Yang kedua ada press. Produk kami menawarkan harga yang terjangkau oleh semua orang, mulai dari anak kecil, pelajar, dan juga umum, karena segmen pasar cookies black garlic ini adalah untuk kalangan semua orang. Dan harga yang kami tawarkan di sini yaitu 6.000 satu kemasan yang berisi 3 pieces dan minimal order satu box yang berisi 4 kemasan. Yang ketiga ada promotion. Jadi promosi awal yang akan kami lakukan itu dengan cara mendatangi rumah ke rumah atau konsinyasi. Jadi saya akan menitipkan atau menaruh produk yang akan kami buat yaitu cookies black garlic ke warung dan warung. Jadi kalau misalkan produk itu habis, nanti orang yang punya warungnya bayar ke saya. Namun jika belum habis, nanti saya akan ganti yang baru gitu sistemnya. Dan kami juga mempromosikan black garlic ini ke media sosial seperti Facebook, Instagram, endorsement, dan WhatsApp. Kenapa saya memilih endorsement? Karena insya Allah cookies black garlic ini sangat berkembang pesat karena adanya endorsement, karena bisa ditawarkan atau dipromosikan dengan public figure, dan insya Allah produk tersebut atau cookies black garlic ini dapat semakin dekat dengan konsumen dan berkembang secara pesat. Dan yang keempat ada place. Jadi tempat yang kami gunakan dalam memproduksi cookies black garlic ini insya Allah sangat bersih dan higienis, sehingga produk yang akan kami hasilkan yaitu bersih, tidak ada kuman. Jadi insya Allah higienis, dan alat-alatnya pun akan kami cuci dengan bersih biar dalam memproduksi cookies black garlic ini aman dan juga sehat. Dan alhamdulillah walaupun saya belum mempromosikan bisnis plan ini untuk mencari investor, pas waktu itu kan ceritanya saya ngeprint di fotokopian, dan beliau itu melihat kok aneh gitu, kenapa cookiesnya atau kue keringnya itu bahan dasarnya tuh dari bawang hitam, dan dia tuh penasaran, dan alhamdulillah dia menginvestorkan dana untuk modal kepada saya. Dan setelah itu saya bikinkan buku seperti ini, buku bisnis plan yang tadi yang ini saya bikin yang kayak gini, saya kasih untuk dibaca-baca, dan dia menyetujuinya untuk menginvestorkan dana kepada saya. Dan saya juga cari investor ke saudara gitu, barangkali ada yang minat, dan ternyata alhamdulillah ada saudara yang minat, karena menurut dia tuh ini bisnis yang unik karena berbahan dasar dari bawang hitam. Dan dia juga alhamdulillah, saudara saya ada 2 orang yang menginvestorkan dana modal untuk saya. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai investor dana untuk modal kedepannya. Di slide selanjutnya itu ada marketing and sales plan. Di sini saya akan menjelaskan marketing and sales plan dari bisnis saya. Yang pertama itu menjelaskan cookies black garlic memiliki segmen dengan minat di bidang kesehatan. Sebab manfaat dari black garlic itu sendiri
memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Dan kami mencoba menginovasikan bagaimana sih caranya biar black garlic ini menjadi suatu hal yang baru, yaitu dengan cara menjadi olahan cookies yang menyehatkan. Dan yang kedua juga saya mencantumkan tujuan saya mengelola black garlic ini menjadi cookies, yaitu agar menambah daya minat bagi sebagian orang yang tidak suka dengan bawang hitam untuk mengkonsumsi tanpa memikirkan cara lagi dalam mengkonsumsi bawang hitam tersebut. Karena bagi saya pribadi, bawang hitam itu rasanya hambar ya teman-teman, jadi rasanya ya hambar aja, nggak enak bagi saya pribadi. Dan saya di sini juga makanya bagaimana caranya biar bawang hitam tetap dikonsumsi tanpa memakan bawang hitam secara langsung, dan ini caranya dengan mengolah cookies black garlic. Dan insya Allah rasanya seperti nanas karena saya sudah mencoba bikin cookies black garlic itu sendiri dan rasanya enak sekali, lezat. Dan jika ada yang ingin mencobanya boleh hubungi yang nanti saya cantumkan ya nama WhatsApp sama sosial media saya. Dan di sini juga ada target penjualan. Cookies black garlic adalah target penjualnya yaitu untuk orang yang memiliki riwayat penyakit dan peduli akan makanan yang sehat sekitar usia 20 sampai 30 tahun, dan bagi anak kecil juga tidak apa-apa mengkonsumsinya karena black garlic ini banyak manfaatnya bagi tubuh manusia. Mengapa saya mengambil usia 20 sampai 30 tahun? Karena rentan penyakit itu ada di usia umur 20 sampai 30 tahun. Yang lanjut usia juga boleh karena ya manfaat dari cookies black garlic ini kan misalnya kayak penyakit jantung, asam urat, kolesterol, dan itu biasanya ada di orang yang sudah lanjut usia. Jadi saya targetkan cookies black garlic ini untuk usia 20 sampai 30 tahun. Dan di sini juga dijelaskan mengapa saya targetkan usia tersebut, karena di usia tersebut sudah memiliki penghasilan. Tidak mungkin kan anak kecil memiliki penghasilan, ya walaupun ada anak kecil yang sudah bekerja tapi tidak semuanya. Jadi saya targetkan di usia 20 sampai 30 tahun saja. Dan yang terakhir itu ada positioning cookies black garlic adalah menjadikan cookies pertama yang memiliki nilai kesehatan dan menyehatkan tubuh manusia. Jadi insya Allah cookies yang saya produksi ini adalah cookies pertama yang ada di Indonesia yang menyehatkan tubuh manusia dengan berbahan dasar rempah-rempah yaitu black garlic atau bawang hitam. Nah, di sini ada slide selanjutnya yaitu financial plan. Di sini ada peralatan yang digunakan saat mengelola produksi cookies black garlic, dan di sini juga ada bahan-bahan dasar untuk selai dan bahan dasar untuk adonan. Di sini juga ada apa saja sih kemasan yang dibutuhkan dalam produksi black garlic itu sendiri. Dan di sini juga ada anggaran biaya ya, ada RAB-nya. Dari mulai anggaran biaya untuk selai dan anggaran biaya untuk adonan, dan juga ini anggaran biaya untuk kemasan produksi, sehingga nanti dijadikan satu harganya dan tersusunlah menjadi modal. Mari kita buka slide yang selanjutnya. Nih, ini anggaran biaya keseluruhan ya. Yaitu di sini dari modal pemasukannya berapa, di sini sudah tercantumkan dari mulai per hari dan per bulan, dan juga di sini juga ada penentuan harga jual. Jadi di sini kami menghitung dengan cara penentuan harga jual, yaitu tidak mengarang atau tidak asal-asalan harga jualnya segitu. Dan di sini tuh sudah ada penentuannya gitu, harga jualnya kan tadinya kan segini, jadi saya akan tambahkan segini, dan ini keseluruhannya. Jadi nilai jual saya dalam produksi cookies black garlic ini cuma segini gitu loh. Dan di sini ada perhitungan laba rugi. Alhamdulillah produksi yang kami bikin di sini tidak rugi, namun malah jadi laba atau ada keuntungannya, walaupun kami mengambil keuntungan tidak banyak. Dan ini lama balik modalnya sekitar 5 bulan. Jadi di sini kami memproduksi cookies black garlic itu tidak mengambil untung banyak ya teman-teman, karena kami sendiri juga tujuan awal kami memproduksi
cookies black garlic ini karena kami ingin buat cookies yang menyehatkan bagi warga Indonesia. Jadi kalau misalkan kami mengambil untung ya karena ya kami tidak mengambil untung banyak gitu. Kalau misalkan kami memikirkan gimana caranya buat untung banyak, nah kami tidak memikirkan untung tapi memikirkan bagaimana produksi kami itu bermanfaat bagi orang banyak dan menyehatkan bagi tubuh orang banyak gitu, dan ada manfaatnya. Jadi mengkonsumsi makanan dari produksi yang kami bikin itu tidak sia-sia, dan itu tujuan kami. Dan di sini ada produksi yang contohnya ya. Ini contoh produksi yang pertepak yang buat hari raya Idul Fitri. Nah, ini kami bikin seperti kayak semacam bunga kalau nggak salah. Dan ini ada putik ini tuh dari cengkeh, kami bikinnya dari cengkeh. Dan ini seperti ini, yang biasanya hari raya Idul Fitri berbentuk cookiesnya seperti ini menjadi cookies yang seperti ini. Kami susun secara 3 rangkai tuh seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.